Pemilihan presiden tahun 2024 di Indonesia adalah salah satu yang paling dinantikan dalam sejarah politik negara tersebut. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah dua figur yang memiliki potensi besar untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Meskipun demikian, banyak faktor yang dapat memengaruhi hasil pemilu, dan pasangan Anies Muhaimin mungkin saja mengalami kekalahan dalam kontes politik yang sengit ini. Dalam analisis ini, kita akan mencoba mengidentifikasi beberapa alasan mengapa mereka bisa kalah dalam Pilpres 2024 berdasarkan pandangan beberapa pengamat politik nasional dan sumber media terkemuka. 1. Ketidakseimbangan dukungan partai. Menurut pengamat politik nasional, seperti Soenarso, dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Anies Muhaimin mungkin akan menghadapi tantangan dalam memenangkan dukungan dari partai politik yang cukup kuat. Mereka mungkin akan menghadapi persaingan yang ketat dengan partai-partai yang telah memiliki basis pendukung yang solid, seperti PDIP yang didukung oleh Joko Widodo, yang masih populer meskipun masa jabatannya akan berakhir. Hal ini akan membuat pasangan Anies Muhaimin kesulitan untuk membangun koalisi yang kuat dan meraih dukungan yang cukup untuk memenangkan pemilihan. 2. Isu kinerja dan prestasi. Sumber media terkemuka seperti Kompas dan Detik.com seringkali menyoroti isu-isu kinerja dan prestasi dari para kandidat dalam pemilihan presiden. Kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan menjadi sorotan tajam. Meskipun ia memiliki popularitas yang kuat di kalangan pemilih Jakarta, pengamat politik seperti Indra J. Piliang, dalam wawancara dengan Kompas, mencatat bahwa ada kontroversi terkait penanganan banjir dan masalah-masalah perkotaan lainnya di bawah pemerintahannya. Ini dapat mempengaruhi persepsi publik tentang kemampuan Anies untuk memimpin negara. 3. Isu agama dan identitas politik. Isu agama selalu menjadi faktor penting dalam pemilihan presiden di Indonesia. Anies Baswedan dikenal sebagai sosok yang memiliki hubungan yang kuat dengan kelompok-kelompok Islam konservatif. Meskipun ini bisa menjadi aset dalam mendapatkan dukungan dari sebagian pemilih, hal ini juga bisa menjadi kendala. Media seperti Tempo dan Kompas.com telah mengupas kontroversi seputar pemilihan kepala daerah yang diwarnai isu agama dan identitas politik. Keberpihakan terlalu jelas kepada satu kelompok agama dapat memicu ketegangan dan meningkatkan ketidaksetujuan di kalangan pemilih yang ingin pemerintahan yang inklusif. 4. Kompetisi dengan figur-figur lain. Kompetisi dalam pemilihan presiden tidak hanya melibatkan pasangan calon tertentu. Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan mungkin harus bersaing dengan tokoh-tokoh lain yang memiliki popularitas dan dukungan kuat. Kompas menyoroti kemungkinan munculnya figur-figur baru yang dapat mengganggu kalkulasi politik pasangan Anies Muhaimin. 5. Isu-isu ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam pemilihan presiden, isu ekonomi dan kesejahteraan sosial selalu memiliki peran kunci. Pengamat seperti Burhanuddin Muhtadi, dalam penelitian yang dipublikasikan di jurnal Indonesia Perspektive, menyoroti perlunya pasangan calon memiliki rencana yang kuat dalam hal pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Kegagalan dalam mengatasi isu-isu ini dapat membuat pasangan Anies Muhaimin kehilangan dukungan pemilih yang sangat bergantung pada kesejahteraan ekonomi. 6. Kampanye dan strategi politik. Strategi kampanye dan cara pasangan calon berkomunikasi dengan pemilih juga dapat menjadi faktor penting dalam menentukan hasil pemilu. Pengamat politik nasional seperti Wimarwito Elar, dalam wawancara dengan Republika, telah menyoroti pentingnya kampanye yang efektif dan pesan yang jelas. Muhaimin dan Anies perlu memiliki tim kampanye yang kuat dan strategi yang efektif untuk memenangkan hati pemilih. 7. Perubahan dinamika pemilih. Perubahan dalam preferensi pemilih adalah hal yang sering terjadi selama kampanye. Isu-isu kontemporer, seperti perubahan kondisi ekonomi atau peristiwa-peristiwa penting, dapat memengaruhi pandangan pemilih. Pasangan Anies Muhaimin perlu memiliki kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan ini dan memodifikasi pesan kampanye mereka secara cerdas. Secara keseluruhan, kekalahan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pemilihan presiden 2024 dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk ketidakseimbangan dukungan partai, isu kinerja dan prestasi, isu agama dan identitas politik, kompetisi dengan figur-figur lain, isu-isu ekonomi dan kesejahteraan sosial, strategi kampanye, dan perubahan dinamika pemilih. Untuk memiliki peluang sukses, pasangan ini perlu merencanakan kampanye yang kuat, mengatasi isu-isu yang mungkin muncul, dan membangun dukungan yang solid dari berbagai segmen pemilih.